Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar nama Bolivia? Mempunyai banyak kelompok nasional atau kelompok masyarakat, Republik Bolivia saat ini sudah berganti nama menjadi Negara Plurinasional Bolivia sejak tahun 2009. Terletak di wilayah Pegunungan Andes, negara bekas wilayah kolonial Spanyol ini mempunyai tempat-tempat tertinggi di dunia yang hanya bisa ditemui di negara ini. Negara Bolivia juga mempunyai beberapa kesamaan dengan negara Indonesia, seperti mempunyai multibudaya dan bahasa. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Bolivia atau secara resmi dikenal dengan nama Negara Plurinasional Bolivia adalah negara yang terkurung daratan di Amerika Selatan. Hal tersebut menjadikan negara Bolivia tidak mempunyai wilayah perairan laut. Negara ini berbatasan dengan negara Brazil di bagian timur dan utara, di bagian tenggara berbatasan dengan negara Paraguay, sebelah selatan dengan negara Argentina, berbatasan dengan negara Chile di bagian barat daya, dan berbatasan dengan negara Peru di sebelah barat laut. Dengan luas wilayah sekitar 1.098.581 km persegi, Bolivia merupakan negara terbesar kelima di Amerika Selatan setelah Brazil, Argentina, Peru, dan Kolombia. Bolivia mempunyai dua ibu kota, yaitu kota Sucre yang berfungsi sebagai ibu kota konstitusional dan kota La Paz yang merupakan ibu kota eksekutif dan juga menjadi pusat pemerintahannya. Negara ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 11.469.896 jiwa, di mana 20% dari populasinya adalah ras pribumi atau Amerindian, dan sekitar 68%-nya merupakan ras mestizo atau orang-orang keturunan Eropa dan pribumi Amerika, dan sisanya dari etnis lainnya. Bolivia mempunyai keanekaragaman bahasa sebagai hasil dari multikulturalismenya. Konstitusi Bolivia mengakui 36 bahasa resmi selain bahasa Spanyol. Namun bahasa Spanyol merupakan bahasa yang banyak digunakan di negara Bolivia. Sedikit membahas tentang nama dari Negara Plurinasional Bolivia. Plurinasional atau plurinasionalisme didefinisikan sebagai koeksistensi dari dua atau lebih kelompok nasional atau kelompok masyarakat yang terpelihara dan diakui dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Bolivia adalah republik presidensial. Bolivia adalah negara berkembang dan merupakan negara termiskin kedua di Amerika Selatan. Kegiatan utama ekonomi negara ini adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan manufaktur barang-barang seperti tekstil, logam olahan, dan minyak olahan. Negara ini sangat kaya akan sumber daya mineral seperti timah, perak, litium, dan tembaga. Sejarah Bolivia. Wilayah Andes pada masa lalu sudah dihuni oleh orang Indian. Mereka dikenal dengan nama bangsa Aymara. Mereka kemudian membentuk Kekaisaran Tinawaku. Kekaisaran Tinawaku berlangsung selama periode tahun 500 Masehi hingga 1000 Masehi. Tinawaku kemudian menghilang sekitar tahun 1150 Masehi dikarenakan produksi pangan yang runtuh dan tidak dapat lagi mempertahankan populasi yang besar. Antara tahun 1428 dan tahun 1527, Kekaisaran Inca berkembang dari ibu kotanya yang berada di kota Cusco, Peru. Kekaisaran tersebut memperoleh kendali atas banyak wilayah dari apa yang sekarang disebut Bolivia dan memperluas kontrolnya hingga ke pinggiran lembah Amazon. Penaklukan Spanyol atas wilayah yang mereka sebut dengan Dunia Baru dimulai sejak pelayaran pertama mereka ke wilayah tersebut pada tahun 1524. Puncaknya adalah pada tahun 1532 di mana terjadi pertempuran Cajamarca yang membuat Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inca pada saat itu. Setahun kemudian Spanyol mendirikan pemukiman mereka di Cusco, ibu kota kerajaan Inca. Pada akhir abad ke-16, perak Bolivia merupakan sumber pendapatan penting bagi Kekaisaran Spanyol. Penduduk pribumi pada saat itu dijadikan sebagai pekerja paksa di dalam pertambangan. Hal ini memicu para tokoh pribumi untuk melakukan perlawanan. Salah satunya adalah Tupac Katari yang merupakan pemimpin adat dari suku Aymara.
Dia memimpin pemberontakan besar di wilayah yang sekarang disebut sebagai Bolivia dan sempat berhasil mengepung kota La Paz selama 6 bulan. Namun pemberontakan tersebut berhasil diredam oleh pihak Spanyol. Perang kemerdekaan Bolivia dimulai pada tahun 1809, ditandai dengan berdirinya junta pemerintah atau komite pemerintahan di kota Sucre dan La Paz. Setelah terjadinya revolusi Chuquisaca dan revolusi La Paz. Hal ini juga merupakan efek dari kekalahan Raja Spanyol yang berhasil digulingkan oleh Napoleon Bonaparte. Junta-junta pemerintah ini berhasil dikalahkan kembali oleh para royalis dan otoritas Spanyol. Tetapi pada tahun berikutnya perang kemerdekaan Amerika Spanyol terjadi hampir di seluruh benua. Tokoh yang cukup berpengaruh terhadap kemerdekaan Bolivia adalah Simón Bolívar. Bersama dengan Bolívar adalah Antonio José de Sucre. Mereka berhasil memimpin perjuangan untuk mengalahkan kaum royalis di Amerika Selatan bagian utara. Bolivia akhirnya dibebaskan dari kekuasaan kerajaan Spanyol oleh Antonio de Sucre setelah 16 tahun peperangan. Kemerdekaan Bolivia diproklamasikan pada tanggal 6 Agustus tahun 1825. Bolivia mendapatkan periode paling sukses di bawah kepemimpinan Marshal Andrés de Santa Cruz pada tahun 1829 sampai tahun 1839, di mana negara ini mengalami kemajuan sosial dan ekonomi yang cukup bagus. Santa Cruz berhasil mempersatukan Peru dan Bolivia menjadi sebuah konfederasi, yaitu Konfederasi Peru-Bolivia. Santa Cruz kemudian mendeklarasikan bahwa Kekaisaran Inca sebagai pendahulu negaranya. Hal ini kemudian dianggap sebagai ancaman bagi keseimbangan regional dan juga merupakan ancaman bagi negara-negara baru di bekas wilayah Kekaisaran Inca. Pada tahun 1836 dan tahun 1839 terjadi Perang Konfederasi, yaitu perang antara Konfederasi Peru-Bolivia melawan para pemberontak Peru dan tentara Chili, serta Konfederasi Argentina yang melawan Konfederasi Peru-Bolivia. Puncak dari peperangan ini terjadi pada pertempuran Yungay, di mana tentara Chili dan pasukan pemberontak Peru berhasil mengalahkan tentara Konfederasi Peru-Bolivia. Setelah kekalahan ini, Santa Cruz mengundurkan diri dan pergi ke pengasingan yang ada di negara Ekuador, dan Konfederasi Peru-Bolivia dibubarkan. Setelah kejadian tersebut, kudeta dan konstitusi berumur pendek mendominasi politik Bolivia selama hampir 40 tahun. Ketidakstabilan politik dan ekonomi di awal hingga pertengahan abad ke-19 sangat melemahkan Bolivia. Sejak kemerdekaannya, Bolivia telah kehilangan lebih dari setengah wilayahnya ke negara-negara tetangganya. Pada akhir abad ke-19, dipengaruhi oleh kenaikan harga perak dunia, membuat Bolivia menjadi negara yang relatif makmur dan mempunyai stabilitas politik. Revolusi Nasional Bolivia adalah salah satu peristiwa politik paling signifikan yang terjadi di Amerika Latin selama abad ke-20. Gerakan Revolusi Nasionalis atau Movimiento Nacionalista Revolucionario atau disingkat MNR adalah partai politik yang muncul dari sisa-sisa Perang Chaco, yaitu perang antara Bolivia dan Paraguay pada tahun 1932 sampai tahun 1935. MNR berdiri pada tahun 1941 ketika koalisi kelas menengah yang menghindari Marxisme dan nasionalisme. Partai ini menang dalam pemilihan pada tahun 1951. Tetapi hasil kemenangan tersebut dianggap curang oleh oposisi dan haknya untuk menjadi presiden ditolak. Pada tanggal 9 April tahun 1952, MNR sukses melakukan pemberontakan dan menggerakkan Revolusi Nasional Bolivia. Di bawah kepemimpinan Presiden Victor Paz Estenssoro, partai ini memperkenalkan hak pilih universal, yaitu memberikan hak pilih kepada semua warga negara yang sudah dewasa tanpa memandang status sosialnya ke dalam sistem politiknya, dan melakukan reformasi tanah serta mempromosikan pendidikan pedesaan. Pada tahun 1964, sebuah junta militer yang dipimpin oleh Wakil Presiden Rina Barrientos menggulingkan pemerintahan Estenssoro pada awal masa jabatannya yang ketiga. Peristiwa ini dinyatakan sebagai akhir dari masa Revolusi Nasional Bolivia dan menjadi awal pemerintahan militer Bolivia yang kejam dan penuh dengan ketidakadilan. Di tahun 1993, Gonzalo Sanchez de Lozada terpilih sebagai presiden dan beraliansi dengan Gerakan Pembebasan Revolusioner Tupac Katari yang merupakan partai sayap kiri di Bolivia yang mengilhami kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat adat dan multikultural.
Presiden de Lozada memperkenalkan Plan de Todos yang mengarah pada desentralisasi pemerintahan, pengenalan pendidikan dwibahasa antar budaya, implementasi undang-undang agraria, dan privatisasi bisnis milik negara. Itulah tadi sedikit informasi tentang sejarah negara Bolivia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Bolivia. Wilayah Bolivia dikenal sebagai Peru Hulu selama pemerintahan Spanyol. Nama Bolivia diambil dari nama Simón Bolívar, yang merupakan seorang pemimpin militer dan politik Venezuela yang memimpin negara-negara di Amerika Selatan termasuk Bolivia menuju kemerdekaan dari Kekaisaran Spanyol. Dan untuk menghargai jasanya, wilayah ini kemudian diberi nama sesuai dengan namanya. Negara ini merubah nama resminya dari Republik Bolivia menjadi Negara Plurinasional Bolivia pada tahun 2009. Sebagai hasil dari multikulturalismenya, Bolivia mempunyai 36 bahasa resmi selain bahasa Spanyol. 36 bahasa lainnya adalah bahasa Aymara dan bahasa yang berasal dari daerah-daerah yang ada di penjuru Bolivia. Negara ini mewajibkan dan menggratiskan biaya sekolah untuk anak-anak berusia antara 5 sampai 18 tahun. Mata uang resmi di negara Bolivia adalah Boliviano. Bolivia adalah salah satu dari 2 negara di Amerika Selatan yang terkurung oleh daratan. Sepertiga wilayah dari negara Bolivia terletak di pegunungan Andes. Hal tersebut menjadikan Bolivia sebagai negara tertinggi dan paling terisolasi di Amerika Selatan. Bolivia adalah negara termiskin kedua di Amerika Selatan setelah Venezuela. Bolivia adalah salah satu penghasil daun koka terbesar di dunia. Daun koka merupakan tanaman yang mempunyai manfaat untuk pengobatan, stimulan ringan, dan dapat membantu meringankan penyakit ketinggian. Ekstrak dari daun koka juga dapat digunakan sebagai bahan dasar dari kokain. Bolivia adalah eksportir kacang Brazil terbesar di dunia. Sekitar 70% dari kacang Brazil di seluruh dunia bukan berasal dari negara Brazil, melainkan dari negara Bolivia. Selain menjadi ibu kota administratif negara Bolivia, dengan ketinggian sekitar 3.650 meter di atas permukaan laut, hal tersebut menjadikan kota La Paz sebagai ibu kota administratif tertinggi di dunia. Danau Titicaca adalah danau air tawar terbesar di Amerika Selatan dan merupakan danau tertinggi di dunia. Danau ini berada di ketinggian 3.810 meter di atas permukaan laut dan mempunyai luas permukaan sekitar 8.300 km persegi. Danau ini dibagi antara Bolivia dan negara Peru. Di Bolivia juga terdapat dataran garam terbesar di dunia, yaitu Salar de Uyuni. Salar de Uyuni mempunyai luas sekitar 10.582 km persegi dan berada di ketinggian 3.656 meter di atas permukaan laut. Dataran garam ini mempunyai 50 hingga 70% dari cadangan litium dunia dan merupakan tempat wisata yang paling terkenal dari negara Bolivia. Hotel Luna Salat adalah hotel di Bolivia yang dibangun seluruhnya dari blok garam, termasuk dengan interior dan perabotannya. Taman Nasional Madidi adalah salah satu kawasan hutan lindung terbesar di dunia. Taman nasional ini mempunyai luas sekitar 18.958 km persegi. Taman nasional ini diperkirakan mempunyai lebih dari 11.000 keanekaragaman spesies dan baru sekitar 8.500 spesies yang sudah berhasil didokumentasikan. 40% dari semua kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di planet ini dapat ditemukan di negara Bolivia. Camino de las Yungas atau Jalan Kematian berada 50 km dari kota La Paz. Jalanan ini adalah jalan paling berbahaya di dunia. Jalanan sepanjang 56 km ini berada di tepi tebing yang curam dan bertanggung jawab atas sekitar 200 hingga 300 kematian setiap tahunnya.
hanya sekitar 11% dari semua jalan di negara Bolivia yang sudah diaspal. Penjara San Pedro Notorious adalah salah satu objek wisata tidak resmi di Bolivia. Tidak seperti penjara pada umumnya, penjara San Pedro adalah terbuka tanpa penjaga di dalamnya. Para tahanan tersebut tinggal di penjara dan bekerja. Selain itu, mereka bahkan membayar sewa dan membuat keluarga mereka tinggal bersama mereka. Para istri dan anak-anak diizinkan keluar pada siang hari untuk bekerja atau ke sekolah, dan kemudian kembali pada malam hari. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dan fakta tentang negara Bolivia. Negara yang terletak di pegunungan Andes Amerika Selatan, yang meskipun pernah menghadapi berbagai masalah politik di negaranya hingga membuat negara ini tertinggal, namun Bolivia tetap menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakatnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.